Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah imamir rusuli ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, pada malam ini kita semuanya berkumpul di tempat yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mendoakan sang guru, sang murabbi dan orang tua kita Al-Habib Hasan Baharun. Semoga apa yang telah kita baca daripada salawat kepada Nabi, tahlil, yasin dan semua yang kita sedekahkan dan kita laksanakan di tempat ini, semoga disampaikan kepada Abu Yahya Hasan. Dan semoga menjadi sebab beliau ridho kepada kita semuanya, menjadi sebab kita semuanya bisa sejalan dengannya, dan kita semuanya bisa memantik cinta Nabi Muhammad SAW sebagaimana beliau dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam ini Mudirul Ma'had dan keluarga besar daripada Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan para tamu, khususnya para tetangga yang sangat dicintai oleh almarhum al-maghfurlah ayah saya dan sangat diperhatikan, baik yang datang dari tetamu yang datang dari Bangil, Pasuruan ataupun sekitar, bahkan tamu yang datang dari Kalimantan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih mewakili keluarga besar. Dan insyaallah termasuk tijaratan lan tabur wasa'yun masykur insyaallah. Insyaallah dipastikan kita pada malam ini tidak meninggalkan tempat ini kecuali dalam keadaan semua hajat kita dikabulkan, semua dosa kita diampunkan. Dan semoga anak-anak santri kita dan semua santri yang ada di dunia semuanya yang ala thariqah ahli sunnah wal jamaah, semoga pada malam ini dibuka oleh Allah Ta'ala dan diberikan himmatud dakwah di dalam hatinya, yang tidak bertindak, tidak berlaku, tidak berniat, tidak tersirat dan tidak terlintas dalam hatinya kecuali hamun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang paling dibawa oleh Abu Yahya Hasan Baharun. Mungkin banyak di antara para santri yang masih baru yang tidak pernah bertemu dengan Abu Yahya Hasan, maka semua yang ada pada Habib Zain itu ada di Abu Yahya Hasan. Semua yang ada di putra-putranya itu ada di Habib Hasan. Tapi semua yang ada di Habib Hasan tidak bisa diwakili oleh seseorang. Karena yang ada pada beliau itu sangatlah banyak. Rahmatnya luar biasa, syafaqahnya luar biasa, hamdakwahnya luar biasa, ikhlasnya luar biasa, tawaduknya luar biasa, akhlaknya luar biasa, silaturahminya luar biasa. Kenapa ini semuanya dilakukan oleh beliau? Tidak lain kecuali karena mengharap satu. Sebagaimana itu adalah harapan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Apa itu? Ridha'uka daimul hal. Itulah yang diharapkan. Cintanya Nabi Muhammad, ridhonya Nabi Muhammad, bangganya Nabi Muhammad, senangnya Nabi Muhammad. Itu yang diharapkan oleh beliau. Oleh karena itu, marilah kita belajar daripada yang sekarang ini, kita bisa melihat bagaimana kemuliaan daripada tindakan-tindakannya, bagaimana kemuliaan daripada niat-niatnya. Lihat bagaimana kemuliaan yang didapatkan oleh beliau karena usaha, upaya yang tidak ada rehatnya pada masa beliau hidup. Sekarang kita lihat di mana-mana alhamdulillah menggaung namanya Abu Yahya Hasan Baharun. Manfaat kitabnya, manfaat anak-anaknya, manfaat santri-santrinya, semuanya itu tidak terlepas kecuali karena beliau itu berjalan dan selalu berkiblat kepada sumbernya. Siapa lagi sumbernya kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapapun di antara kita yang terlintas dalam hatinya, yang terlintas dalam tindakannya, yang diiringi semua gerak-geriknya dan perilakunya
jati diri Nabi kita Muhammad SAW, maka pasti dia itu akan mendapatkan kemuliaan di dunia sampai di akhirat. Lihat bagaimana beliau. Beliau bukan orang yang tidak cinta kepada dunia, tapi beliau ini adalah justru orang yang paling cinta kepada dunia. Siapa bilang Habib Hasan tidak cinta pada dunia? Habib Hasan cinta kepada dunia, bahkan sangat cinta, bahkan melebihi daripada kita semuanya cinta pada dunia. Tapi cinta dunianya beda. Abuya Habib Hasan ini cinta kepada dunia, saking cintanya sampai nggak ditinggalkan untuk keluarganya. Semuanya dibawa ke akhirat sana. Beliau selalu berkata dan berwasiat, semua harta saya, kalau ada yang itu terhitung harta saya, yang saya dapatkan karena hadiah, karena cetakan kitab dan sebagainya, maka saya wakafkan semuanya untuk pondok. Nah, beliau ini orang yang paling cinta pada dunia. Tidak dibiarkan dunia itu anak-anaknya, semuanya dibawanya ke akhirat. Nah, ini orang yang berhasil, ini orang yang beruntung. Kenapa? Semuanya diberikan untuk Allah SWT. Semuanya diberikan untuk Nabi Muhammad SAW. Beliau selalu berpesan kepada putra-putranya, ingat, kita semuanya ini cuma numpang kepada Nabi Muhammad SAW. Mengajarlah kalian, perhatikan pesantren ini. Selama kalian berguna untuk pesantren ini, berarti kalian itu berhak untuk tinggal di sini. Tapi kalau nggak berguna untuk pesantren ini, silahkan keluar. Ini tempatnya Nabi Muhammad SAW. Itu selalu beliau katakan. Itulah maksud daripada tujuan hidup itu semacam ini. Tapi lihat bagaimana kita banyak yang lupa sudah sekarang ini. Apapun tindakan kita, orientasi kita bukan untuk Allah dan Nabi Muhammad. Lihat bagaimana sahabat yang telah mendahului kita, para tabi'in yang telah mendahului kita, para ulama dan juga para solihin, mereka semua itu berusaha untuk tidak melakukan sesuatu apapun kecuali niat mereka satu. Setiap hari Kamis seperti hari ini, sebelum amal kita disodorkan kepada Allah Ta'ala, setiap minggunya pasti disodorkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Niat mereka, tujuan mereka, usaha mereka setiap hari, setiap waktu tidak ada lain. Ana ingin membanggakan Nabi Muhammad. Saya ingin menjadikan Nabi Muhammad cinta kepada saya, rindu kepada saya. Oleh karena ada satu pertanyaan yang harusnya kita semuanya menjawabnya. Satu pertanyaan ini harusnya kita semua menjawabnya sebagai bekal untuk hidup kita di dunia. Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang harusnya kita selalu beriringan dengan tindak tanduk kita, beriringan dengan niat kita, beriringan dengan lintasan hati kita, beriringan dengan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita miliki. Apa itu pertanyaan yang harusnya kita selalu ingat? Pertanyaannya adalah, kaifa haluka wa kaifa anta idza kana an-nabiy Muhammad amamak? Bagaimana kiranya kalau seumpama sekarang ini Nabi Muhammad ada di depan kita? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita perjuangkan untuk beliau? Apakah kita akan merasa dekat kepada Nabi Muhammad dengan akhlak yang kita punya, dengan apa yang kita lakukan selama ini? Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Seumpama Nabi Muhammad berada di depan kita sekarang ini, tidak malukah kita pada beliau? Kita yang selalu didoakan oleh beliau. Beliaulah yang mengatakan, suatu waktu datang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wajah beliau bersinar sehingga rumah Sayyidatuna Aisyah menjadi terang menderang, sehingga Sayyidatuna Aisyah berkata, ma adwaka ya Rasulullah, alangkah bercahayanya engkau wahai Nabi. Di saat itulah Nabi Muhammad senang dipuji. Semoga Nabi Muhammad pada malam ini senang kepada kita semuanya. Beliau katakan, Allahumma firli Aisyah ma qaddamat wa ma akharat, ma adharat wa ma asarrat, ma asarrat wa ma abtanat. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang telah lalu maupun yang akan datang, yang ditampakkan maupun disimpan. Gembira Sayyidatuna Aisyah, berjingkrak-jingkrak Sayyidatuna Aisyah.
Maka Sayyidina Muhammad SAW berkata kepada Aisyah, "Gal ya Aisyah, engkau senang dengan doaku?" "Gal ya Rasulullah, bagaimana aku tidak senang? Yang berdoa adalah engkau, yang pemilik aras dan bumi serta langit semuanya akan pasti mengijabahkan doamu ya Rasulullah." Beliau tersenyum dan berkata, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap waktunya." Apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Bayangkan para hadirin, kalau Nabi Muhammad berada di depan kita sekarang ini, pantaskah kita berada di depannya? Apa yang kita lakukan untuk beliau? Berapa harta yang kita habiskan untuk beliau? Berapa nyawa yang telah kita korbankan untuk beliau? Sudahkah kita didik anak-anak kita seperti didikan beliau? Di atas ini semuanya, apakah hati kita masih berharap bahwasanya kelak nanti di akhirat kita bersama Nabi Muhammad? Kalau seumpama sekarang ini sudah dilaksanakan pada mahsyar, apa kita pantas bersama Nabi Muhammad? Apa yang telah kita lakukan? Apa yang telah kita lakukan? Kita lihat bagaimana kaum muslimin di dunia sekarang ini difitnah, dihujat, dikatakan itu apa yang dilakukan, ditindakkan di Paris itu semuanya itu adalah sebuah rekayasa yang diketahui karena paspor yang masih selamat di antara koyakan tubuh, koyakan barang-barang yang di sekitar semuanya. Kok bisa selamat paspornya? Apakah kaum muslim itu bodoh? Mau direkayasa, mau dibodoh-bodohi? Maksudnya supaya kaum muslimin tambah dijauhi, Islam tambah dijauhi. Apa yang telah kita lakukan untuk itu semuanya? Kita diam saja? Apakah kira-kira Nabi Muhammad tidak merasa senang kalau seumpama ada sekarang bersama kita? Melihat anak-anak, melihat para santri yang mereka katalah Habib Ali Habsyi, mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad karena mereka calon penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Apa telah kita lakukan untuk mereka semuanya? Apa yang telah kita lakukan sehingga kita bisa meraih hatinya Nabi Muhammad? Sudahkah kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Syekh Abdullah bin Mubarak? Beliau seorang alim, seorang kaya juga, di mana dikatakan di antara manaqibnya, beliau telah menghajikan untuk Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali haji. Berapa kita umrahkan untuk Nabi Muhammad? Berapa kita baca salawat untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Kadang-kadang ulama-ulama penyambung lidah Nabi Muhammad pun untuk kita memuliakan mereka saja kita enggan untuk melakukannya. Seakan-akan kita setara dengan mereka. Padahal Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa mereka adalah manusia yang tidak setara dengan siapapun juga. Mereka keutamaannya seperti Nabi di antara para sahabat-sahabatnya. Apa yang telah kita lakukan? Bayangkan para hadirin, kalau Nabi Muhammad berada di depan kita, apa yang akan kita lakukan? Al-Walid selalu bilang kepada anak-anaknya, apa yang kita lakukan semuanya ini bukan karena usaha kita, dan tidak pantas untuk kita berharap mendapatkan imbalan sedikit pun. Tapi kita adalah orang yang paling dimanja. Karena kita khidmat kepada Allah dan Rasulnya, kita dimuliakan, kita dimudahkan mendapatkan dunia. Apakah itu karena ilmu kita? Demi Allah tidak. Seumpama saya di sini, sebagaimana dikatakan oleh Abu Yahya Hasan Baharun, saya lepas gamis saya lepas imamah saya berjalan di luar sana yang orang tidak tahu siapa saya. Apakah mereka menghormati kita? Tidak akan menghormati. Mereka menghormati Nabi Muhammad. Kita sekarang hidup karena Nabi Muhammad, mendapatkan kemuliaan karena Nabi Muhammad. Ini adalah pondok Nabi Muhammad. Ini adalah perjuangannya Nabi Muhammad yang diteruskan oleh cucu Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah ya Allah sebagaimana pada malam ini, malam yang mulia ini, malam di mana kami semua berkumpul untuk mendoakan salah satu cucu Nabi Muhammad yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini kecuali dalam hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Semua amal kami untuk Nabi Muhammad, semua tindakan kami untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan berisahkan kami daripada Nabi Muhammad, la fid dunya wa la fil akhirah. Jadikan semua apa yang kami miliki ya Allah, jadikan semua apa yang kami miliki ya Allah, jadikan semua apa yang kami miliki semuanya untuk Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bangga kepada kita semua. Ya Allah, jangan Engkau meninggalkan kami, Engkau cabut nyawa kami dari dunia fana ini kecuali berikan kami kemuliaan untuk melihat memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan Engkau haramkan mata kami yang selalu kami gunakan untuk melihat maksiat, mata kami selalu kami gunakan untuk melakukan kesombongan kepada orang lain.
merendahkan orang lain. Ya Allah, jangan Engkau haramkan mata ini untuk memandang wajah Nabi Muhammad. Yang dikatakan oleh para ulama, siapapun pada mahsyar tidak melihat dan memandang wajah Nabi Muhammad, pasti tidak akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Selama-lamanya tidak akan melihat kepada Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semuanya ya Allah, dan semua guru-guru kami yang telah mendahului kami, terutama Habib Hasan ya Allah, jadikanlah beliau seakrab dengan Nabi Muhammad. Dan jadikanlah kami ya Allah termasuk yang bersikukuh, yang selalu berkorban dengan semua apa yang kita miliki untuk Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali dalam keadaan kami telah ditetapkan oleh-Mu ya Allah. Kami tidak terlintas untuk meminta ini kecuali Engkau yang melintaskan ya Allah. Kami sangat yakin kami tidak akan meninggalkan tempat ini kecuali apa yang terlintas dan Engkau lintaskan dalam hati kami adalah yang Engkau inginkan untuk kami semuanya. Kami tidak meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dicintai oleh Nabi Muhammad, dirindukan oleh Nabi Muhammad, dijemput nyawanya oleh Nabi Muhammad, di pada masa bersama Nabi Muhammad, di kubur kelak bersama Nabi Muhammad, dan nanti tatkala lewati sirat bersama Nabi Muhammad, di dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wa rabbinya saya mohon maaf wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.